Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Yuliana dari SMA Negeri 1 Arum Kiara. Hari ini akan mencoba membuat media pembelajaran mengenai permainan bulu tangkis untuk kelas 10. Semoga bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, apakah tahu permainan bulu tangkis? Kita mengenal kembali ya. Permainan bulu tangkis ini merupakan permainan antara dua orang atau regu yang berlawanan yang dibatasi oleh sebuah net. Permainan ini diawali dengan servis, dilanjutkan dengan berbagai teknik pukulan, ada forehand, backhand, mulai dari drip, lob, clear, smash, drop shot, dan netting. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kok di lapangan permainan lawan. Nah, di sini rekan-rekan ada keterampilan gerak cara posisi berdiri. Pertama, menempatkan diri pada arah datangnya bola. Ya, kok ini ya. Kemudian yang kedua, sesaat sebelum impact, dan yang ketiga adalah setelah impact diikuti gerak lanjut. Diharapkan nanti ketika adik-adik ketika menggunakan teknik dasar yang benar, maka itu akan melahirkan permainan bulu tangkis yang menarik. Pertama, kita akan mengenal keterampilan gerak footwork. Jadi gerak ini ya, mengatur kaki merupakan faktor penting sebenarnya dalam mendukung keberhasilan teknik pukulan. Tanpa footwork yang bagus, seseorang tidak dapat melakukan pukulan dengan sempurna meskipun dalam teknik dasar pukulannya sudah mumpuni. Nah, di sini kaki ini berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerak pukulan dengan baik dan benar tentunya ya. Nah, di sini ada langkah yang A ini langkah berurutan, kemudian yang B ada langkah bersilangan. Di sampingnya ada seorang pemain ya dengan gerak kaki itu ke samping kanan yang A, yang B gerak ke samping kiri. Nah, sebenarnya ada 6 titik langkah penting dalam badminton ini yang perlu dikuasai oleh pemain. Yang pertama, pergerakan ke kiri muka. Di sini untuk melakukan underhand backhand net atau drop shot. Yang kedua, pergerakan ke kanan ya untuk melakukan pukulan underhand forehand net atau drop shot. Yang ketiga, pergerakan ke samping kiri untuk mengembalikan pukulan smash atau drive pada sisi backhand. Yang keempat, pergerakan ke samping kanan untuk mengembalikan pukulan smash atau drive pada sisi forehand. Yang kelima, pergerakan ke kanan belakang untuk melakukan pukulan overhead forehand. Dan yang terakhir, yang keenam, pergerakan ke kiri belakang untuk melakukan pukulan backhand. Lalu di sini ada keterampilan gerak pegangan raket. Yang pertama, kita akan mengenal kembali bagaimana backhand grip. Jadi backhand grip ini dilakukan dengan posisi ibu jari menekan pada bagian pegangan yang lebih luas dan sejajar dengan permukaan raket. Tangan dan jari-jari lain melingkar pada pegangan raket ya, seperti di gambar. Tumpuan pegangan raket terletak pada ibu jari. Dan ini ada gambar backhand grip. Kemudian ada di situ forehand grip. Ya, forehand grip ini atau cara memegang shake hand ya, kata lainnya. Posisi tangan seperti sedang berjabat tangan ya, forehand grip ini. Lantai tegak lurus dengan raket, senar menghadap kedua sisi kanan dan kiri. Mari kita mengenal servis dalam badminton. Jadi pukulan servis ini merupakan pukulan pertama untuk mengawali permainan. Nah, di sini ada servis forehand. Jadi servis forehand ini dilakukan dengan menggunakan teknik pukulan tangan ke depan. Servis ini termasuk ke dalam servis pendek dan servis panjang. Ini biasanya bakal bikin lawan kesulitan
buat menyerang balik dan tetap dalam posisi bertahan. Kemudian yang kedua ada servis backhand. Di servis kedua ini dalam permainan bulu tangkis adalah servis backhand. Sedikit berbeda dengan servis forehand. Servis backhand termasuk dalam jenis servis pendek atau short service. Nah, di sini ada keterampilan gerak memukul servis, ya ada contohnya. Jadi servis itu merupakan pukulan dengan raket yang mengarahkan kok ke bidang lawan secara menyilang atau diagonal. Di situ ada bagaimana servis forehand dan servis backhand. Keterampilan gerak memukul bola atas dan bawah. Pertama kita akan mengenal bagaimana pukulan lob atau clear. Jadi pukulan lob ini merupakan suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk melambungkan kok setinggi mungkin. Ada dua pukulan lob. Yang pertama ada overhead lob dan yang kedua ada underhand lob. Overhead lob adalah pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara memukul kok melambung ke daerah permainan lawan bagian belakang. Sedangkan forehand lob adalah pukulan lob yang dilakukan dari bawah dan dilambungkan tinggi ke daerah permainan lawan bagian belakang. Kemudian yang kedua ada namanya pukulan drop shot. Jadi drop shot ini merupakan pukulan yang dilakukan dengan cara mengarahkan kok ke daerah lawan dengan menjatuhkan kok sedekat mungkin dengan net. Tahap persiapannya seperti akan melakukan pukulan lob atau smash, tetapi pukulan yang dilakukannya berupa gerak tipu dengan tenaga halus dan kok dijatuhkan sedekat mungkin dengan net di daerah permainan lawan, sehingga mampu mengecoh lawan yang mengira kok akan mengarah ke belakang, ternyata jatuh dekat dengan net. Lalu ada pukulan smash. Pukulan smash ini merupakan suatu gerakan ayunan tangan yang cepat, mendadak, dan menghasilkan pukulan yang keras serta menukik. Tujuannya adalah untuk menyulitkan lawan dalam mengembalikan kok sehingga jatuh di lapangan permainan lawan dan keuntungannya bisa menghasilkan skor. Jadi pukulan ini dilakukan pada kok yang melambung tinggi dan pada kok yang datang mengarah cukup tinggi namun kecepatannya lambat atau tanggung. Dan ini tentunya bisa menambah poin untuk kita. Selanjutnya ada pukulan drive atau mendatar. Pukulan ini merupakan pukulan yang dilakukan dengan mengarahkan kok secara mendatar. Ketinggiannya menyusur di atas net dan arahnya sejajar dengan lantai. Nah, pukulan ini dilakukan dengan posisi tangan sedikit di atas pinggang dan di samping dengan badan. Kemudian yang terakhir di sini ada permainan net atau netting. Jadi permainan net ini merupakan pukulan yang paling sulit dalam permainan bulu tangkis. Permainan net banyak memerlukan kecermatan dan penuh perasaan. Ketika netting dilakukan dengan baik, ini tentunya bisa menambah poin bagi kita. Tetapi kalau secara perhitungan, tentunya permainan netting ini bisa merugikan kita. Dalam permainan bulu tangkis, kita perlu mengenal bagaimana peraturan-peraturan intinya, ya, terutama sistem pemberian angka. Yang pertama, pertandingan itu dimenangkan oleh pemain tunggal atau ganda yang memenangkan 2 set secara langsung. Kemudian, 1 set dimenangkan oleh pemain tunggal atau ganda yang lebih dahulu meraih angka 21 poin. Jika set itu sama-sama 1-1, set penentuan dimainkan pada set ketiga sampai salah satu pemain atau ganda itu mencapai angka 21 poin. Demikianlah media pembelajaran permainan bulu tangkis secara sederhana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.